Welcome back to my YouTube channel David Dorcas Official. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang setia mendukung channel saya ini. Saya doakan kalian semua sehat-sehat, rezeki ditambahkan, dan segala urusan dipermudah. Amin. Video kali ini saya akan membahas mengenai reaksi gelap pada proses fotosintesis. Ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu reaksi terang. Sinonim dari reaksi gelap. Ada banyak sinonim dari reaksi gelap. Nah, salah satunya adalah yang terkenal siklus Calvin-Benson, karena penemunya itu adalah si Calvin dan si Benson. Ada juga buku lain mengatakan siklus Calvin, ya, itu juga termasuk reaksi gelap. Dan ada beberapa yang lain mengatakan black man, bukan berarti pria gelap ya. Ya, memang seperti itu dia. Black man sama dengan siklus Calvin sama dengan reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Nah, di sini ada gambarnya. Dan kira-kira di sini dia ya, di stroma kloroplas. Dan reaksi ini membutuhkan 3 poin besar, yaitu yang pertama CO2, karbon dioksida, yang diperoleh nanti dari udara atau atmosfer, bisa juga diperoleh dari kita, manusia, bisa juga diperoleh dari hewan atau heterotrof lah ya. Poin yang kedua, reaksi gelap itu membutuhkan ATP, dan poin yang ketiga membutuhkan NADPH. ATP dan NADPH itu sudah diproduksi dari reaksi terang. Itulah yang akan digunakan reaksi gelap di proses reaksi atau tahap reaksinya, ya. Tepatnya nanti di tahap nomor 2, yaitu tahap reduksi. Kira-kira kenapa ya dikatakan reaksi gelap? Ya, karena memang reaksi gelap atau siklus Calvin ini di dalamnya tidak memerlukan yang namanya cahaya. Makanya dia gelap, ya. Oke, sekarang kita masuk mengenai bagaimana sebenarnya proses reaksi gelap yang terjadi pada tumbuhan di proses fotosintesis. Oke, langsung saja ya. Melalui 3 tahap, yang pertama itu adalah fiksasi CO2, yang kedua adalah reduksi, yang ketiga adalah regenerasi. Oke, ini dia gambar reaksi gelap dalam fotosintesis ya. Jadi ada 3 tahap tadi. Yang pertama itu fiksasi CO2. Fiksasi itu adalah pengikatan. Jadi di tahap pertama itu CO2 diikat oleh RUBP. Apa itu RUBP? Ribulosa bifosfat. Atau RUDP, ribulosa difosfat. Sama saja ya. Dan dengan bantuan enzim Rubisco. Proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil, sehingga akan pecah menjadi 6 molekul. 3 fosfogliserat atau PGA yang memiliki 3 atom karbon. Jadi hasil daripada nomor 1 adalah PGA, 3 fosfogliserat. Tahap yang kedua adalah reduksi. Nah, untuk mengkonversi 3 fosfogliserat tadi PGA ya menjadi gliseraldehid 3 fosfat, itu diperlukan NADPH dan ATP. Itu yang sudah diperoleh dari reaksi terang ya, sebelumnya ada. Nah, kemudian 6 molekul PGA atau 3 fosfogliserat tadi masing-masing akan menerima fosfat dari ATP sejumlah 6, sehingga akan terbentuk 1,3 difosfogliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. Kemudian si NADPH yang sudah dihasilkan dari reaksi terang tadi itu berfungsi untuk mereduksi 6 molekul PGAP atau 1,3 difosfogliserat, sehingga menyebabkan lepasnya 1 fosfat dan menghasilkan pegal atau fosfogliseraldehid atau gliseraldehid 3 fosfat yang berjumlah 6 molekul. Tahap yang ketiga adalah regenerasi. Regenerasi di sini maksudnya adalah pembentukan kembali RUBP sebenarnya ya. Dari 6 molekul PGAL atau gliseraldehid 3 fosfat tadi yang dihasilkan pada fase reduksi, itu akan diambil 5 molekul untuk regenerasi RUBP. Sementara satu lagi itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Nah, 5 molekul
untuk regenerasi RUBP tadi itu akan membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2. Dan hasil akhir dari reaksi gelap ini adalah C6H12O6 atau glukosa. Kita masuk ke latihan soal. Nah, berikut soalnya. Dalam proses reaksi gelap, urutan perubahan yang benar adalah ARUBP menjadi PGA, lanjut glukosa, lanjut PGAL. B. PGA menjadi PGAL, menjadi glukosa, lanjut RUBP. C. PGAL menjadi PGA, menjadi RUBP, menjadi glukosa. D. Glukosa menjadi PGA, menjadi PGAL, menjadi RUBP. Atau E. RUBP menjadi PGA, menjadi PGAL, dan akhirnya glukosa. Oke, langsung kita lihat ya. Yang pasti akhirnya adalah glukosa. Oke, berarti kalau akhirnya glukosa itu antara C dan E. Awalnya itu adalah RUBP, berarti jawabannya adalah E. Dan yang benar ya, RUBP dulu difiksasikan, kemudian di hasil fiksasi kan PGA. Dan berikutnya reduksinya adalah PGAL dan akhirnya akan menghasilkan glukosa. Jadi jawaban yang paling benar adalah E. Bisa ya?